heart is so full of longing. I wish to be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Baik, absen dulu ya. Absen ya. Alfida. Alwi Dahlia. Mana? Erwin. Wayulita Rahma. Gus Mawati Lea. Asnifa. Email Amanda Putri, Irmawati, Krisnawati, Pun Ahmada, Mardani, Muhammad Kadafi, Nabilawati, Nailil Lufa, Nurleha, Edmi. Ya. Berarti hadir semua, sehat semua kan? Sehat semua? Sehat. Semangat, tapi suaranya dikencangkan lagi biar semangat. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Oke, semuanya bangun dulu. 3. Garuda Pancasila. Sebelum kita masuk pada materi yang akan kita pelajari hari ini, masih ingat tidak materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Tentang apa, Romzi? Minggu lalu masih ingat? Tentang apa? Tentang apa? Asmaul Husna. Bagus. Jangan lupa apa? Baru seminggu yang lalu. Oke, ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Masih ingat? Masih. Oke, siapa mau menjawab? Apa itu Asmaul Husna? Oke, berarti anak-anak Bapak masih ingat semua tentang pelajaran yang telah kita pelajari minggu lalu. Baiklah. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Ya. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah peserta didik mampu menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Selanjutnya peserta didik dapat membuat quotes tentang sholat dan zikir sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial dan media lainnya. Baik, sebelum kita masuk dalam materi, Pak ingin
ingin tahu dulu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Jadi nanti kalian isi, ini pretest namanya. Kalian isi ya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Misalnya kalau jawaban kalian ya, maka dicenteng ya. Kalau jawaban tidak, maka dicenteng tidak. Paham kan? Oke. Akan diisi ada 5 soal yang di atas. Ada yang tidak jelas? Nah, bukan. Oke, ada yang jawab salat tepat waktu ya. Ada yang jawab salat tepat waktu tidak. Ya. Karena apa? Harus bisa semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita itu salat tepat waktu. Paham? Baik, perhatikan di sini. Materi yang akan kita pelajari tentang makna salat dan zikir. Salat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela, dan hikmah melaksanakan salat dan zikir. Oke, coba anak perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Kira-kira gambar apa yang bisa kalian pahami pada gambar tersebut? Istana bagus. Ada lain? Hah? Bangunan. Ada lagi? Rumah besar. Bagus. Gambar tersebut berupa istana, bangunan, rumah besar. Bisa lagi. Semuanya benar, kawan. Pada intinya rumah tersebut merupakan sebuah bangunan. Apa hubungannya gambar tersebut dengan materi yang akan kita pelajari tentang salat dan zikir? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, gambar tersebut merupakan sebuah bangunan. Ada yang tahu kenapa bangunan tersebut bisa berdiri kokoh, bisa semewah seperti yang kita lihat di gambar? Kenapa dia bisa berdiri sekokoh itu? Bangunan tersebut berdiri karena adanya tiang-tiang yang menopang, adanya fondasi. Kan begitu bangunan, ya kan? Ya. Nah, karena adanya fondasi, adanya tiang, maka baguslah dia, kokohlah dia. Begitulah perumpamaannya adalah apa? Dengan sholat. Dengan apa? Sholat. Ibadah sholat adalah merupakan tiang agama. Paham sih? Itulah perumpamaannya. Jika ibadah kalian banyak yang lain tapi kalian tidak sholat, sama juga dia tidak akan bisa berdiri kokoh. Itu begitu juga. Atapnya bagus, jendelanya cantik, tapi jika fondasinya tidak bagus, maka dia akan roboh. Akan roboh. Itulah ibadah-ibadah kita yang lain tanpa ibadah salat. Makna salat dan zikir. Salat secara bahasa diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Adapun menurut istilah, salat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Adapun zikir, pernah dengar zikir? Pernah. Zikir adalah ingat. Secara bahasa zikir itu ingat. Zikir dengan hati yaitu dengan cara bertafakur dan merenungi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita memahami bahwa zikir itu adalah yang sering diucapkan, ya kan? Subhanallah walhamdulillah. Dan
Bukan itu sebenarnya yang sering kita dengar makna zikir. Tapi zikir itu sebenarnya dibagi menjadi tiga. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan Allah. Dan zikir dengan perbuatan, yaitu mentaati semua perintahnya dan menjauhi segala larangan. Di sini paham? Salat adalah untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Seorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, bahkan dari perbuatan yang kurang. Nampak? Baca dulu Pak. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Oke, nanti nih lupa tajwidnya dipelajari lagi ya di rumah ya, lupa ya. Oke, artinya bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan laksanakanlah salat. Kemudian banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung dari kalian. Jadi jika kita rutin optimis kita dalam melaksanakan kita bangun subuh, salat subuh. Jam berapa bangun salat subuh? Jam 5 atau setengah 6 lah kita bilang. Setengah 6, kemudian coba lihat perbedaannya dengan kawan-kawan yang lain yang bangun jam setengah 8 misalnya. Berapa lagi selisih? Ada selisih 2 jam. 2 jam itu banyak hal yang bisa kita laksanakan. Ya, berlatih itu bisa disiplin. Jika kalian bisa melatih sholat dengan konsisten, pasti kalian tidak akan terlambat sholat. Nah, bangun setengah 6, siap, pasti tepat waktu sekolah, ya kan? Nah, masih semangat? Masih. Jangan ngantuk. Oke, coba bangun dulu semua. Bangun. Kalau kau orang Islam, ayo sholat. Kalau kau orang Islam, ayo sholat. Kelompok kalian nanti Pak bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti berikan tugas yang ada di LKPD ini. Silakan masing-masing kelompok mengerjakan tugas yang ada di LKPD yang ada sudah Pak bagikan sama kalian. Kalian kerjakan menurut bahasa kalian masing-masing, bahasa sendiri. Ya, maka tugas kalian adalah mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kalian kepada kawan-kawan kelompok lain. Nanti kelompok yang akan tampil maju ke depan ya. Biar adil, siapa yang harus tampil duluan, kita campur undian dulu. Oke, maju masing-masing. Oke, nomor 2 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Definisi zikir. Zikir merupakan Itulah hasil yang telah didiskusikan oleh kelompok berapa? Oke, kira-kira dari kawan-kawan lain ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang mencuri. Silakan dijawab kelompok 2. Sudah benar. Tapi bagaimana penjelasannya? Coba mungkin ada kawan-kawan dari kelompoknya bisa menjawab. Ya, itu jawabannya karena berarti Bapak perjelas ya. Karena banyak orang yang sholatnya bisa jadi tidak khusyuk, tidak sesuai dengan
aturan-aturan yang telah ditetapkan yang sempurna. Makanya hikmah salat tersebut tidak bisa dia dapatkan. Bagaimana kelompok 1? Bisa paham? Kelompok 3. Terima kasih anak-anak. Masing-masing kelompok sudah menampilkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing sebagaimana bahasanya sendiri ya. Luar biasa Pak Fikir hasilnya. Namun perlu kita ketahui ataupun perlu kita simpulkan bahwa salat itu seperti yang kita jelaskan tadi, salat itu merupakan doa ya. Seperti yang sering kita dengar, salat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Terus kemudian zikir itu adalah ingat, ucapan, kemudian zikir dengan perbuatan. Kemudian banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung dalam salat dan zikir. Seperti yang sudah Bapak yang tadi ya di masing-masing kelompok. Nanti dipelajari lagi di rumah, belajar yang rajin, diulang-ulang kembali. Adapun materi nanti yang akan kita bahas di minggu selanjutnya adalah mengenai beriman kepada malaikat-malaikat Allah untuk pertemuan minggu depan. Baik, untuk hari ini berhubung waktu sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.